Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ferianto, MPM S1D 018084. Di sini saya akan mempresentasikan model dengan variabel beda kala dan spesifikasi model. Latar belakang: sektor pertanian Indonesia mempunyai peranan penting dalam perdagangan internasional. Data menurut Kementerian Perdagangan Indonesia menunjukkan bahwa subsektor perkebunan memberikan kontribusi besar dalam ekspor sebesar 50%, yaitu komoditi karet, kopi, kakao, teh, dan kelapa sawit. Subsektor perkebunan Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap lapangan kerja bagi masyarakat, penghasilan devisa, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu unggulan subsektor perkebunan di Indonesia adalah kopi. Wakil Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa kopi di Indonesia menjadi komoditi utama dalam memegang peranan penting. Sebagai salah satu penghasil devisa terbesar di Indonesia, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia atau disingkat AEKI menyatakan kopi di Indonesia juga sudah teruji standar kualitasnya dan dapat diterima di seluruh negara di Indonesia. Di dunia, karena sudah mendapat pengakuan dan bersertifikat dari ICO, International Coffee Organization, sebagai kopi yang berkualitas. Latar belakang: menurut International Coffee Organization, negara Amerika Serikat mempunyai tingkat konsumsi kopi tertinggi di dunia. Tingkat konsumsi kopi yang tinggi di Amerika Serikat dikarenakan kebudayaan negara Amerika Serikat meminum kopi setiap hari untuk mengawali aktivitas dan membicarakan kepentingan bisnis. Harga kopi yang murah tetapi berkualitas dan mempunyai banyak jenis varian serta keunikannya merupakan ciri khas kopi dari Indonesia. Hal ini membuat ketertarikan negara Amerika Serikat untuk mengekspor dan mengonsumsi kopi dari Indonesia yang berkualitas. Menurut Santosa, kopi adalah salah satu komoditas perkebunan yang dapat meningkatkan nilai ekspor. Banyaknya volume produksi dan pengolahan biji kopi yang berkualitas mendorong negara Indonesia untuk mengekspor kopi ke luar negeri. Rumusan masalah: apakah terjadi masalah heteroskedastisitas pada data yang digunakan? Apakah terjadi masalah autokorelasi pada data yang digunakan? Tujuannya untuk mendeteksi masalah heterokedastisitas pada data skripsi, untuk mendeteksi masalah autokorelasi pada data skripsi yang digunakan. Bab 2, metodologi penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data time series. Sumber data yang saya gunakan adalah data yang berasal dari skripsi, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kopi di Indonesia. Spesifikasi model-model yang digunakan adalah model dengan variabel beda kala. Rumus fungsi untuk model ini adalah dapat dilihat pada PPT ini. Bab 3, hasil dan pembahasan. Uji yang pertama adalah uji heteroskedastisitas. Dari hasil uji heteroskedastisitas didapatkan nilai V-value yang lebih besar dari nilai A, yaitu 0,26793, 0,16285,
0,44307, 0,35649. Hal ini dapat diartikan bahwa data yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai A 0,05 lebih kecil dari nilai V-value yang didapatkan. Yang kedua adalah uji autokorelasi. Setel dilakukan Setelah dilakukan uji dengan model beda kala, didapatkan hasil Durbin-Watson pada analisis ini adalah 0,6967. Autokorelasi adalah masalah yang terjadi pada data akibat dua variabel X saling berkorelasi. Untuk itu, perlu perbaikan pada data yang akan dianalisis. Karena terdapat dua variabel yang saling berkorelasi, maka untuk memperbaiki data guna mendapatkan hasil penelitian yang akurat, maka perlu menghapus salah satu variabel yang saling berkorelasi. Variabel yang dihapus adalah variabel yang memiliki nilai R² yang lebih kecil. Jika terdapat autokorelasi pada data, maka dapat dilakukan analisis yang disebut solusi autokorelasi. Dari hasil analisis didapatkan nilai R². R²-nya adalah 0,8964. Hasil ini dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 89,64% dan selebihnya adalah pengaruh dari faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Kemudian untuk uji F, didapatkan nilai V-value sebesar 0,00. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang digunakan, maka perlu dibandingkan dengan nilai A, yaitu sebesar 0,05. Dari hasil perbandingan ternyata nilai V-value lebih kecil dari nilai A, yang berarti variabel independen yang digunakan secara bersama mempengaruhi variabel. Kesimpulan, pada data yang digunakan untuk uji heteroskedastisitas, data yang digunakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Untuk uji autokorelasi, data yang digunakan atau data skripsi ini terdapat masalah autokorelasi. Itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.